ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما بمن جاهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر وأحسن الخلائق وسيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم هو أصدق القائلين وأحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi hari yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan bagi kita untuk sama-sama memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, berkumpul di tanah lapang, berkumpul di salah satu di antara permukaan bumi ini untuk menghadap Allah, mentakbirkannya, mengagungkannya dari mulai hari Arafah sampai hari-hari tasyrik yang akan datang. Allah Maha Besar. Itulah yang senantiasa kita ucapkan dalam senandung takbir yang kita kumandangkan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Tabaraka wa taala. Selawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman, penutup para anbiya wal mursalin. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, la nabiyya ba'di, tidak ada yang berhak untuk dijadikan sebagai seorang nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Jemaah kaum muslimin sidang salat Idul Adha, a'azzani Allah wa iyyakum. Salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bagaimana hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, an yuta'a wa la yu'sah, yaitu kita zat yang maha ditaati dan tidak untuk diingkari, tidak untuk dimaksiati. Wa yuzkara fala yunsa, dan senantiasa kita berzikir mengingat kepada Allah, tidak untuk dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dan senantiasa seorang hamba yaitu berpengaruh kepada zatnya, berkewajiban kepada zat yang telah menciptakannya, zat yang senantiasa kita syukuri, bukan untuk dikufuri. Inilah hakikat kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari raya Idul Qurban atau Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita, khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kurban. Karena itu pada pembahasan tema yang akan diusung pada khutbah Id pada kesempatan pagi hari ini adalah tadabbur dan aktualisasi dari ayat-ayat kurban yang ada di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam ibadah yang apabila kita laksanakan pasti akan mendapatkan manfaat bagi orang yang mengerjakannya, bagi orang yang melakukannya. Entah itu pahalanya sangat besar, sedang, atau pahala yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana ganjaran itu, tapi bagaimana keikhlasan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena itulah salah satu di antara rentetan dan susunan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita, ada yang memiliki berbagai macam hukum sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu fiqih. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara ibadah yang perlu untuk kita kerjakan dan menjadi rutinitas tahunan adalah ibadah kurban. Kurban mungkin sudah familiar di telinga kita karena sudah diadopsi dengan menggunakan bahasa kita yang berasal dari kalimat qarba yaqrubu qurbanan, yaitu mendekatkan diri, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat lain yang intinya adalah kurban. Bisa udhiyah, bisa ad-dzabihah, bisa al-mansak, dan seterusnya. Intinya adalah sembelihan yang dilakukan seorang hamba ikhlas, tulus, murni, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mereka mengatakan salah satu di antara makna kurban secara istilah adalah ma yutaqarrabu bihi ilallahi min dhabihatin wa ghairiha, yaitu apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut berupa sembelihan kita ataupun yang lainnya. Ketika kita mungkin bermuamalah dengan sesama kita, ketika ditanya, antum memiliki kemampuan, Anda memiliki rezeki, Anda memiliki kekayaan dan harta, kenapa antum tidak berkorban? Banyak di antara kita yang menjawabnya dengan jawaban yang nyeleneh. Saya setiap hari berkorban, korban perasaan, korban keinginan, korban syahwat, dan seterusnya. Secara bahasa dinamakan korban, tapi secara istilah bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita. Karena itulah di antara rentetan dan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berkurban, salah satunya adalah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam salat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam watslu, bermakna waqra, bacakanlah kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka yang menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watslu alaihim, apa yang Allah perintahkan untuk baca kepada mereka? Naba abnai Adam, yaitu kisah dua orang anak Adam. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka bernama Habil dan bernama Qabil. Walaupun Nabi Adam alaihissalam ketika beliau meninggal dunia, disebutkan dalam sebuah asar, beliau memiliki keturunan 40.000 orang, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Akan tetapi dua orang anak Adam ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dengan mengatakan naba abnai Adam bil haqqi. Apa yang mereka kerjakan sehingga ada sesuatu yang istimewa yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an dan berkaitan dengan kurban. Allah mengatakan idz qarraba qurbanan. Ketika keduanya Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka untuk berkurban. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan adawat, menjelaskan tentang khalfiyah, latar belakang kenapa ayat itu bisa turun. Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menjodohkan anak-anaknya, tak terkecuali Nabi Adam alaihissalam menjodohkan Habil dan Qabil kepada salah satu min dzurriyyati Adam berjenis kelamin perempuan.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Qabil ini mendapatkan jatah istrinya dalam tanda kutip tidak sesuai dengan selera dan keinginannya. Karena apa yang diharapkan dan diinginkan oleh si Qabil, dia ingin mendapatkan seorang istri yang dipilihkan oleh ayahnya Nabi Adam alaihissalam kepada adiknya Habil. Dia mengatakan, alastu akbaru minhu. Bukankah saya itu lebih tua dibandingkan dengan dia? Akan tetapi kenapa engkau berikan wanita yang lebih cantik, saudaraku yang lebih cantik untuk si Habil, bukan untuk saya? Apa yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam? Beliau mengatakan ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dipilihkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk adiknya Qabil yang bernama Habil disifati dengan mudhi'ah, yaitu wanita yang cantik dan bercahaya. Akan tetapi yang dipilihkan Nabi Adam untuk Qabil disifati dengan damimah, yaitu wanita yang buruk perangainya. Sontak kemudian Qabil tidak suka dengan apa yang dipilihkan oleh ayahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada Nabi Adam agar keduanya melaksanakan kurban. Mana di antara mereka yang kurbannya Allah terima akan dipilihkan dengan pasangan yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka jadilah keduanya qarraba qurbanan. Mereka berdua melakukan ibadah kurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi menafsirkan dalam tafsir tersebut mengatakan bahwa Qabil sebagai seorang ashabuz zar', yaitu sebagai seorang petani. Sementara Habil adalah sebagai sahibul ghanam, orang yang beternak kambing. Kedua-duanya sama mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi petani, dia korbankan pertanian dari yang busuk-busuk, yang jelek-jelek, yang sudah layu. Sementara yang satu lagi yang menjadi sahibul ghanam atau seorang peternak, ia korbankan dari kambing-kambing yang paling sehat, yang paling bagus, yang paling gemuk, yang terbaik yang dia miliki. Maka disebutkan oleh beliau, yaitu Imam Al-Qurtubi dalam tafsir tersebut, makna fatuqubbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, yurfa'u ilal jannah, kurban daripada Habil diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke surga, sementara Allah turunkan api untuk melahap kurban yang diberikan oleh Qabil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah kurban yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil faedah. Yang pertama, bahwa ibadah kurban merupakan ibadah yang paling tua sejak adanya peradaban manusia di atas muka bumi. Yang kedua, ibadah kurban merupakan sebagai salah satu cara, konsep, strategi dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penamaannya. Yang ketiga, hasad, iri, dengki akan menyesatkan, menenggelamkan kepada, menjerumuskan pelakunya kepada kesesatan, kesalahan, dosa dan maksiat disebabkan karena penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertakwa yang melakukan sembelihan kurban inilah yang Allah anggap ibadahnya, tidak melihat bagaimana apa yang dikurbankan besar atau kecil, mahal atau murah, betina atau jantan, belinya dengan siapa, uangnya dari mana. Terlepas dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba yang melakukan ibadah kurban bagaimana dia mengikhlaskan ibadahnya tersebut dengan bertakwa kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhum, jamak daripada laham, yaitu daging-daging sembelihan kalian. Begitu juga darah-darah yang mengalir dan mengucur
dari binatang sembelihan kalian tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ayat yang pertama. Tadabbur kita pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat As-Saffat ayat 102, 103 sampai 107. Bagaimana ketika zaman Nabi Adam alaihissalam telah berlalu, kemudian diikuti oleh nabi-nabi setelahnya, sampailah kepada Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala usia dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai kepada usia sa'ya. Disebutkan oleh para ahli tafsir, salah satunya Imam Mujahid, beliau mengatakan as-sa'yu yang dimaksud adalah asyabu, yaitu sudah menjadi seorang pemuda remaja. Kemudian Imam Al-Farra mengatakan yang dimaksud dengan as-sa'ya adalah usia 13 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa usia sa'ya adalah seseorang yang bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Dalam hal ini ayahnya dalam mencari nafkah. Inilah usia sa'ya. Maka diambil kesimpulan, taruhlah usia baligh seorang anak laki-laki 13, 14, 15 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam perlu kita ketahui dalam biografinya, dalam riwayat kehidupannya, dalam sejarah kehidupannya, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika usia beliau sudah 80-an tahun, masih produktif. Mendapatkan anak keturunan berupa Nabiullah Ismail alaihissalam, berupa doa yang dia panjatkan berulang-ulang, mungkin tidak terhitung. Itu Nabi. Kita seringkali berpikir berapa kali sudah doa yang saya panjatkan kepada Allah, tapi ternyata sampai hari ini kenapa Allah Subhanahu wa taala belum menerima dan belum mengijabah doa-doa saya? Padahal kita Nabi bukan, sahabat bukan, orang soleh pun masih tanda tanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa, urusan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam fiqh doa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, ya bunayya. Bunayya maksudnya adalah isim tasghir dalam bahasa Arab. Isim tasghir bukan hanya menunjukkan makna pengecilan, tapi juga bisa menunjukkan kepada makna kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dengan memanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai putraku. Inni ara fil manami, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku. Anni azbahuka, saya telah menyembelih engkau. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang sama selama 3 hari berturut-turut, dari mulai hari Tarwiyah, hari Arafah sampai hari Udhiyah atau 8, 9, 10 Dzulhijjah. Beliau bermimpi di malam ke-8, malam ke-9, dan malam ke-10. 3 hari berturut-turut dengan mimpi-mimpi yang sama. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas, mimpinya seorang nabi adalah wahyu yang datang dari Allah. Tapi lihat bagaimana dialog dan komunikasi yang berjalan antara seorang ayah dengan anaknya. Tidak mengeksekutor begitu saja, mengeksekusi sesuai dengan perintah Allah. Nabiullah Ismail sedang tidur kemudian disembelih, tidak. Tapi lihat bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam ditanya oleh ayahnya, inni ara fil manami anni athbahuka. Saya melihat dalam mimpi saya telah menyembelih engkau. Fakul madza tara, katakan kira-kira bagaimana menurut engkau. Anak usia 13, 14, 15 tahun diajak berpikir oleh ayahnya. Bapaknya orang yang taat, anaknya seorang penyabar. Maka apa jawaban dari Nabiullah Ismail alaihissalam? Beliau mengatakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan apa yang engkau telah diperintahkan, engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama watallahu lil jabin, tatkala kedua-duanya sudah mulai langsung akan melakukan eksekusi, watallahu lil jabin, dibaringkan, ditelentangkan anaknya yang ditunggu-tunggu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diharapkan bisa membantunya, bisa mengurusnya di kala tua. Allah perintahkan untuk melakukan penyembelihan kepada anaknya pun dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdasarkan keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap terhadap perintah dari Rabb-Nya yang Maha Mulia, Allah Jalla wa'ala. Tatkala keduanya sudah pasrah, menyerahkan diri kepada Allah dengan apa yang telah Allah perintahkan, iznadainahu ya Ibrahim, kemudian kami panggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, bahwa apa yang engkau lihat dalam mimpimu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, fanadainahu lidzibhin azim, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sembelihan yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Ibrahim dan putranya dengan mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan kibas, dengan binatang yang kita jadikan sebagai objek sembelihan kita sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Karena syariat dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku sampai hari kiamat. Kita tidak usah membayangkan dan tidak perlu membayangkan bagaimana ketika itu, ketika Nabiullah Ismail tidak diganti. Kita juga tidak perlu bertanya kemana Nabiullah Ismail saat itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita wahyu untuk kita imani di dalam diri dan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita mengorbankan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Anak adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Nabiullah Ibrahim dan harta terbaik yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi Allah perintahkan untuk dikorbankan. Betapa bakhilnya kita, kikirnya kita. Allah sudah cukupkan kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Allah telah berikan semuanya kepada kita. Akan tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk berkorban sedikit saja dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kucurkan, alirkan, setiap tetes, setiap harta yang masuk ke saku kita, ke kantong kita, ke dompet kita, ke baju yang kita kenakan, dan ke perut yang kita selama ini hidup dengan makanan yang Allah berikan rizki kepada kita, kita pilih harta-harta binatang-binatang yang paling kecil, binatang yang paling buruk, binatang yang paling jelek, binatang yang sakit, binatang yang paling murah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah katakan, Allah akan menerima daripada ibadah kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan kita dibandingkan dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak ada seujung kukunya, tidak ada sekecil-kecilnya dengan apa yang dilakukan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Mungkin kita masih mungkir, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, dan anaknya adalah seorang nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan pelajaran dari orang yang paling dianggap terbaik, nabi dan rasul. Ayahnya nabi dan rasul, begitu juga anaknya seorang nabi. Kesabaran keduanya, ketaatan keduanya yang meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang berkeinginan, berkehendak agar Allah meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengeluarkan sedikit saja harta. Kita mungkin seringkali ditutup mata kita, seringkali dibuat malu. Bagaimana mungkin ada orang yang punya pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan kita, lebih kecil penghasilannya dibandingkan dengan kita? Pemulung misalnya, tukang becak misalnya, pedagang asongan misalnya. Kenapa mereka bisa melakukan ibadah kurban setiap tahun?
Ketika ditanya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, saya sisihkan sebagian daripada harta saya, keuntungan saya dalam berniaga dan berdagang untuk berkurban yang saya bisa belikan hewan kurban setiap tahun. Tidakkah kita malu mendengar cerita tersebut? Ketika Allah ternyata memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Nabi SAW berkurban setiap tahun sesuai dengan standar ekonomi beliau. Allah tidak merintahkan kepada kita untuk memberatkan kita. Tidak punya uang untuk berkurban dengan satu sapi sendirian. Allah berikan kemampuan pada kita untuk patungan. Membolehkannya. Syariat membolehkan kepada kita. Kita belum mampu untuk membeli 1 ekor kibas, kambing jantan yang besar dan mahal. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk membeli 1 hewan kambing betina yang mungkin harganya lebih murah. Ini adalah sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita agar mendidik kita jangan menjadi orang yang kikir, bakhil, pedit, medit dengan segala apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan perintah yang serupa dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan sembelihlah. Ada 2 kata perintah yang ada di dalam ayat tersebut. Ayat surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Allah perintahkan dengan 2 kata kalimat amr, yadullu alal faur, menunjukkan kepada bentuk kesegeraan untuk dilakukan oleh seorang hamba. Dirikanlah salat karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Salat ibadah, menyembelih ibadah. Para ahli tafsir mengatakan apabila ada kedua fiil amr digabungkan dalam satu perintah, kemudian dalam satu ayat menunjukkan bahwa itu merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan keikhlasan kepada kita, menitipkan ketakwaan dalam dada-dada kita, diri-diri kita dengan sembelihan yang kita kerjakan, dengan sembelihan yang kita lakukan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada bulan awal-awal bulan Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba akan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya khatib tidak lupa mengucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ahalallahu alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan Allah sempurnakan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa ala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Marilah di akhir khutbah ini kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan segala hal bagi kita agar kita mudah diberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.